Baik, terima kasih. Shalom. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang makna pemerintahan. Dan hari ini sebelum saya mempresentasikan, perkenalkan singkat. Nama saya Asman Mabil, NIM 20 22 03 10 44 088 dari Fakultas Fisip Program Studi Ilmu Pemerintahan tahun angkatan 2022. Terima kasih itu untuk perkenalkan singkat. Sekarang saya masuk dalam pembahasan yang presentasi saya hari ini. Dan di sini saya presentasikan ada 3 bagian. Yang pertama pemerintah sebagai kebutuhan, dan yang kedua tugas-tugas pokok pemerintahan. Yang ketiga 3 paradigma pemerintahan. Oleh sebab itu, sebelum saya masuk dalam inti presentasi, saya membacakan latar belakang. Oleh karena itu, yang pertama, latar belakang pemerintahan itu manusia sebelum memahami pemerintahan itu mereka hidup macam kelompok-kelompok kecil, komunitas-komunitas terkecil sendiri. Lalu mereka hidup di situ, dan mereka itu ada 2 bagian. Ada pihak yang kuat dan ada pihak yang lemah. Oleh karena itu mereka hidup di situ. Mereka tidak hidup di suatu tempat di situ, tapi mereka berpindah-pindah tempat. Dan mereka berpindah-pindah tempat, maka mereka mengambil hak-hak orang lain. Oleh sebab itu, termasuk mereka berpindah-pindah begitu, maka mereka mengambil hak orang lain. Mereka memperkosa dari pihak yang kuat dan terhadap orang-orang yang lemah, yang kebangsaan, model-model begitu. Dari situ mereka bertemu untuk kesepakatan tentang bagaimana seharusnya kehidupan masyarakat yang diatur. Jadi mulai dari situ pemerintah mulai masuk, dan pemerintah mengumpulkan mereka dalam satu kelompok, dari pihak sebelah dengan pihak sebelah, kelompok yang kuat dengan kelompok yang lemah. Maka pemerintah masuk di situ, dan pemerintah kumpul mereka semua, dan mereka kesepakatan tentang bagaimana seharusnya kehidupan masyarakat yang diatur. Oleh sebab itu mereka mengatur tata tertib atau mengatur aturan hukum. Mereka mengatur aturan hukum. Dari itu yang setelah buat itu, orang yang berampokan, orang yang memperkosa orang pu istri, orang pu anak sembarang itu, dari situ baru mereka sudah bikin aturan untuk dihentikan semua yang mereka lakukan dengan kepaksaan, keperampokan dan lain sebagainya. Itu mereka dihentikan semua. Oleh sebab itu pemerintah modern hadir, mereka itu yang dibuat hukum. Dan apa yang mereka lakukan sebelum mengenal pemerintahan itu, dari pemerintahan modern membuat hukum, maka masyarakat semua itu mulai taat pada hukum. Maksudnya kan mereka mulai pelan-pelan mengikuti apa itu fungsi dari pemerintahan, apa itu maksud dan tujuan pemerintahan. Oleh karena itu mereka pelan-pelan mengikuti atau mentaati aturan hukum. Nah, itu latar belakangnya. Oleh sebab itu, yang pertama di sini adalah mereka yang hidup di atas penindasan itu senang, karena pemerintahan belum masuk di situ.
mereka perampokan, pemerkosaan dan lain-lain itu terjadi. Namun pemerintah itu hadir, pemerintah merancang salah satu aturan hukum, salah satu tatib di suatu masyarakat itu. Lalu pemerintah jika masalah itu terulang, pemerintah yang turun tangan untuk menghukum orang yang tersebut, orang yang berbuat masalah itu. Dan yang pertama di sini mereka senang sekali itu pemerintah intervensi dari pihak-pihak lain, dan pemerintah memberikan di situ pemerintah memberikan otonomi supaya dari otonomi itu masyarakat bisa mengelola, masyarakat lebih senang lagi, dan pemerintah memberi otonomi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di tempat sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka itu yang berpendapat. Pemerintah itu harus mereka sebelum mengenal itu, mereka berpikir pemerintah tujuan bagus atau tidak tahu. Tetapi mulai pelan-pelan mereka mengikuti bahwa pemerintah benar-benar untuk mengatur kami. Oleh sebab itu mereka mendapat bahwa pemerintah harus mengatur sebanyak mungkin. Segi di kehidupan masyarakat, dan masyarakat juga taat pada aturan pemerintahan, karena ketertiban dan keamanan dan kemajuan yang berpendapat memelihara dan tercapai pemerintahan punya tujuan itu. Nah, itu yang pertama yang dari pemerintahan sebagai kebutuhan. Dan sekarang yang kedua adalah tugas-tugas pokok pemerintahan. Jadi tugas-tugas pokok pemerintahan yaitu tujuan utama dibentuk pemerintahan itu adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban mana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Dan masyarakat mengakui pemerintahan mengakui sama masyarakat harus begini, atau pemerintah membawa masyarakat jalan yang lebih jalan yang baik untuk mengatur masyarakat, kasih motivasi ke masyarakat. Seperti begitu. Pemerintahan modern pada hakikatnya adalah untuk melayani. Contoh di pemerintah Indonesia itu juga untuk melayani. Jadi di sini pemerintah modern pada hakikatnya adalah melayani. Dan tugas-tugas pokok pemerintahan ada beberapa bagian. Ini yang kedua, tugas-tugas pokok pemerintahan, yaitu dan tugas-tugas pokok pemerintahan ini ada beberapa bagian. Itu yang pertama, pemerintahan mengatur masyarakat dan menjaga masyarakat itu sebaik mungkin. Mereka menjadi pemerintah itu menjadi keamanan untuk memungkinkan mengkonflikkan dari daerah lain untuk mengonflikkan di situ, atau dari negara lain mengonflikkan di satu negara itu. Makanya pemerintah dia sebagai jadi pagar. Jadi dia sebagai pagar, dan dia merawat dia punya rakyat atau dia masyarakat sebaik mungkin. Jadi pemerintah untuk menjaga dan masyarakat mematuhi aturan hukum, dan pemerintah menjaga masyarakat dengan sebaik mungkin, tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah menjaga ketertiban. Jangan bawa konflik dari satu negara ke satu negara, dan atau dari satu komunitas kecil ke satu komunitas. Nah, itu yang pemerintah berdamaikan mereka
atau memperdamaikan hal-hal yang terjadi, begitu pemerintah harus turun intervensi dan pemerintah memperdamaikan mereka dengan sebaik mungkin agar masyarakat di situ aman, tinggal baik, kendali, saling tahu keluarga, saling tahu kenal. Itu yang kedua. Yang ketiga, pemerintah menjaga ketertiban. Pemerintah memelihara masyarakat dan berlaku tanpa memandang membelah atau tanpa memandang ini siapa, ini itu siapa, tidak. Pemerintah adalah umum untuk pelayanan masyarakat. Jadi pemerintah itu harus tidak bisa dibedakan, ini saya punya keluarga, ini saya punya om, ini saya punya anak, jadi saya mau kasih ini, atau saya mau kasih uang, atau saya mau kasih bantuan lain karena kamu adalah saya punya orang. Tidak ada, dia tidak bisa memandang ini saya punya om, saya punya anak, tapi itu semua dia punya orang ada di dalam satu negara itu. Dia contohnya macam Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo itu, dia sebagai kepala negara dan dia orang umum, dan tidak bisa memandang ini saya punya orang ini atau saya punya keluarga ini saya harus kasih mereka, saya harus dorong mereka. Tidak ada, dia itu orang umum dan dia memelihara semua yang ada dalam suatu negara di situ. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat itu pemerintah melakukan pekerjaan umum di suatu masyarakat yang ada di tempat itu. Pemerintah melakukan pekerjaan umum untuk mempermudah masyarakat setempat itu, dan mereka mengasih akses, misalnya jalan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pos pelayanan, air bersih, transportasi, pemakaran, dan lain-lainnya. Pemerintah kasih akses ke masyarakat untuk masyarakat hidup di situ aman, tenang, supaya negara itu aman, negara tidak ada bau konflik. Makanya pemerintah kasih beberapa akses untuk masyarakat. Itu yang keempat. Yang kelima, pemerintah melakukan upaya untuk mensejahterakan masyarakat tempat di situ, untuk membantu orang miskin. Pemerintah untuk membantu orang miskin, misalnya sembako, uang, untuk membantu orang. Intinya pemerintah itu umum, tidak bisa memandang ini sapu om, ini sapu anak, tidak ada. Pemerintah adalah umum, jadi dia tidak bisa memandang ini sapu om jadi kasih, tidak, itu tidak ada. Jadi pemerintah adalah umum dan dia mengasihi orang miskin, dia membantu orang yang tidak punya, dia bisa membantu. Seperti begitu. Itu yang kelima. Keenam, pemerintahan menerapkan kebijakan. Pemerintahan menerapkan kebijakan untuk masyarakat, melindungi dengan manusia. Oleh karena itu, mereka membantu sembako dan lain-lain, dan mereka menerapkan kebijakan ekonomi untuk masyarakat. Untuk tujuan dari pemerintah itu bukan menguntungkan mereka, tapi untuk menguntungkan masyarakat. Itu yang keenam. Yang ketujuh, pemerintah menerapkan kebijakan untuk sumber daya lingkungan dan sumber daya manusia. Jadi pemerintah siapkan, misalnya SDM, itu pemerintah siapkan. Jadi dia beberapa itu dia siapkan sumber daya manusia, SDM, lingkungan, alam, itu semua dia siapkan. Itu yang ketujuh. Itu yang bagian poin kedua. Sekarang masuk dalam poin ketiga, paradigma pemerintahan. Pemerintahan itu dia sebagai seni untuk pengelola kekuasaan sudah hadir atau sebelum hadir. Jadi pemerintah adalah pengelola kekuasaan sudah hadir sejak awal kehidupan manusia. Jadi yang pertama di sini kehadiran seorang penguasa atau
pemerintah itu harus mendekatkan masyarakat, dekat dengan masyarakat atau rakyat, dan pemerintah itu peduli sama rakyat untuk mengangkatkan aspirasi rakyat. Jadi bagi siapapun, apapun itu pemerintah, dia peduli sama rakyat dan dia mengangkatkan aspirasi rakyat. Itu baru masyarakat akui, dan dia harus jujur, dia harus taat kepada masyarakat supaya masyarakat juga bisa taat kepada dia, atau dia juga taat sama aturan, masyarakat juga bisa mengikuti aturan, seperti begitu. Jadi dia harus peduli sama rakyat untuk mengangkatkan aspirasi rakyat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di situ keadaan di atas. Maka pemerintah untuk melahirkan kesadaran. Jika pemerintah belum kesadaran, masyarakat tidak bisa mematuhi aturan, atau tidak bisa mempercayakan begitu. Oleh karena itu untuk pemerintah itu dia merangkul semua masyarakat itu kepada kapasitas kepemimpinan seorang. Dalam proses ini kepribadian seseorang maupun kepribadian dia, atau dia tidak memandang untuk dia punya kepribadian, punya kekeluargaan, tidak ada. Tapi dia itu harus orangnya terbuka atau jujur, patut dalam aturan, dan mematuhi aturan, masyarakat juga bisa mematuhi, dan pemerintahan itu dia orangnya umum, dia jadi sebagai kepala negara, dia orang umum, tidak bisa memandang ini sapu orang atau ini bukan sapu orang, tidak ada. Dia kepala keluarga, orangnya umum, dan bisa membantu atau bisa mengasihi satu sama yang lain. Oleh sebab itu jika pemerintah baik, masyarakat bisa mematuhi aturan, apa yang mereka tidak tahu bisa tahu, dan pemerintah jujur ke masyarakat supaya masyarakat bisa jujur ke pemerintah. Oleh karena itu presentasi saya di hari ini mungkin sekian, dan terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom.